Cek, 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 tes. Suara saya kedengeran ya? Suara saya jelas? Oke. Jadi, selamat datang nih dengan Pak Gideon, Pak Kresno, dan Pak Wahyu, Bu Bella. Jadi, kita masih menunggu yang lain ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dikit. Jadi, di sini masih mungkin banyak yang lagi di jalan, atau mungkin ada kendala internet. Nah, jadi pembahasan webinar kali ini ya, kita akan membahas mengenai langkah dasar. Jadi dasarnya menganalisa bagaimana sih menggabungkan antara supply and demand, support dan resistance, dan juga price action. Nah, mungkin Bapak-Bapak di sini yang sudah pernah join di webinar saya, minggu-minggu lalu mungkin bisa yang namanya melihat kembali, mengulang kembali webinar saya untuk bisa lebih mengerti apa yang nanti akan saya bahas. Jadi webinar kali ini kita menggabungkan antara ketiga materi ini. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti webinar saya sebelumnya, mungkin bisa dilihat kembali. Nah, saya mau terlebih dahulu tahu nih dari Pak Gideon nih. Pak Gideon, dari mana asalnya Pak? Pak Kresno dan Pak Wahyu, mungkin bisa disampaikan di kolom chat juga. Asalnya dari mana? Mungkin Bapak-Bapak sekalian ada bisnis atau usaha gitu. Oke, Pak Wahyu dari Cirebon. Pak Wahyu salam kenal, semoga sehat-sehat ya Pak Wahyu ya. Untuk Pak Wahyu sendiri dan keluarga Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu mungkin sebelumnya sudah ada pengalaman belum Pak Wahyu di bidang trading Pak? Atau mungkin masih baru di bidang trading ini? Pak Kresno, domisili Jakarta Selatan. Wah, deket banget nih Pak. Jadi kantor kita kan di Pacific Place ya, Pacific Place Mall. Jadi Pak Kresno mungkin bisa mampir nih ke kantor kita. Pak Kresno juga mungkin sudah ada pengalaman di bidang trading sebelumnya. Oke, selamat datang juga untuk partisipan yang lain. Jadi selamat bergabung dengan webinar kita kali ini. Pak Wahyu udah pernah Mas, cuman belum aktif. Oke, Pak Kresno belum ya. Oke, jadi mungkin untuk langkah-langkah dasar memahami trading dari analisa yang saya akan sampaikan, ini cukup butuh pelatihan. Nah, pelatihannya seperti apa? Jadi nanti saya akan sampaikan. Nah, pelatihan-pelatihan ini mungkin bisa Bapak Ibu sekalian untuk latih di rumah, di chat masing-masing ya. Tentunya Bapak Ibu bisa daftar terlebih dahulu dengan platform dari kita juga bisa. Jadi di sini saya mungkin partisipannya sudah mungkin mulai cukup banyak. Saya mungkin akan memulai ya. Jadi saya ingin memperkenalkan sekali lagi. Jadi nama saya adalah Kevin, panggilan saya Kevin. Jadi Bapak Ibu di sini saya bekerja di G Education, itu sebagai education team leader di sini. Jadi saya mungkin lebih mengerti duluan ya, bukan merasa senior atau gimana. Mungkin saya mendapatkan ilmu duluan nih untuk bisa memberikan atau men-sharing ilmu saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi G-Education ini kita sudah ada di Indonesia itu dan juga di seluruh negara ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya akan share. Oke.
Oke, jadi secara J-Education kita ini, J-Education adalah perusahaan yang menyediakan ya Bapak Ibu tentang edukasi finansial dan juga trading. Nah, di sini kita ada yang namanya kita memberikan kelas, kita memberikan edukasi juga berupa mungkin dari webinar, kita juga ada edukasi dari ada yang namanya kelas-kelas yang berbayar. Nah, di sini kita mempunyai 2.000 pelanggan lebih ya Bapak Ibu pada di 14 negara di dunia ya. Jadi kita ada di mungkin kebanyakan di Asia dan juga di sekitar Eropa. Nah, jadi kita bagaimana sih menjalankan bisnisnya? J-Education ini sebuah perusahaan yang memberikan edukasi dan kita bekerja sama dengan perusahaan lain seperti broker atau sekuritas untuk Bapak Ibu bisa terjun langsung di dunia trading ataupun investasi. Ya, jadi J-Education ini independen dan juga kita akan bekerja sama, bukan kita yang mengontrol langsung seperti itu. Nah, kenapa harus di J-Education? Pertanyaan yang bagus nih. Jadi kenapa? Karena kita memberikan edukasi ini secara gratis. Contohnya seperti webinar kali ini. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan nanti sudah corona sudah aman, sudah selesai, mungkin kita akan mengadakan seminar secara tatap muka langsung. Nah, program khusus Gulf Brokers. Nah, Gulf Brokers ini adalah rekanan salah satu yang terbaik dari perusahaan GE Education. Ya, jadi Gulf Brokers ini menyediakan berbagai macam instrumen perdagangan yang Bapak Ibu bisa transaksikan. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar nanti melalui sales masing-masing yang mungkin menginvite atau mengundang Bapak Ibu sekalian ke sini. Dan ketiga, kita memberikan yang namanya sinyal trading Bapak Ibu. Jadi sinyal trading ini misalkan Bapak Ibu kan masih ada yang mungkin masih baru awal, belum sepenuhnya mengerti dan juga masih belajar, tapi ingin menghasilkan keuntungan. Nah, kita di sini memberikan yang namanya sinyal trading agar Bapak Ibu bisa menghasilkan keuntungan juga. Oke, kita akan langsung masuk ke bagaimana sih cara menganalisa menggunakan supply and demand, support resistance, dan juga price action ya Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan memberikan waktu untuk bertanya ya melalui chat. Jadi sambil saya presentasi, Bapak Ibu bisa nanti pada saat saya presentasi bisa menanyakan langsung di kolom chat. Nah, nanti saya akan menjawabnya setelah mungkin satu batch untuk analisa dipresentasikan itu selesai. Oke, kita langsung masuk ke supply and demand. Jadi supply and demand kan antara permintaan dan penawaran ya Bapak Ibu. Supply and demand ini bagaimana kita mengetahui pergerakan harga ya. Jadi harus disetting dulu mindsetnya tentang supply and demand adalah kita mengetahui pergerakan harga dari level tertentu dari satu ke yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pergerakan harga itu kenyataannya kan ada tiga. Yang pertama itu adalah harga naik, ya biasanya kan harga naik. Yang kedua itu ada harga turun. Nah, harga turun ini biasanya kita melihat kalau permintaan banyak itu akan menaikkan harga. Tapi kalau misalkan permintaan turun, harga akan turun. Nah, disinilah ada juga yang namanya harga seimbang. Jadi ada kuatnya antara permintaan dan penawaran. Jadi antara misalkan saya melihat harga sebuah cabai di pasar, cabainya dikit, artinya harganya akan naik kan ya Bapak Ibu. Ini sama dengan hukum dagang. Kalau misalkan cabainya banyak, over kapasitas, maka harganya akan turun. Seperti itu. Nah, ini prinsip awal yang harus dipahami dari supply and demand. Oke, jadi saya akan mempresentasikan langsung masuk ke bagian chart ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan melihat, saya akan share ya
cap di sini. Sebentar ya. Saya akan share mengenai chart GBP USD ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih kita melihat analisa? Pertama harus dari supply and demand terlebih dahulu. Oke. Bedanya supply and demand apa dengan support dan resisten? Jadi bedanya seperti ini. Pertama, ya, kita bisa melihat di sini ada harga, ini saya kotakin ya. Ada harga dari bawah sini. Ini harga yang bergerak. Nah, harga bergerak naik ke atas ya. Karena ada permintaan yang cukup tinggi. Makanya harga dari GBP ini naik ke atas. Nah, gunanya supply and demand adalah kita melihat pergerakan harganya itu dari mana ke mana. Nah, di sini kita melihat kalau yang namanya pergerakan harga di sini, ya dari bawah sini, kita melihat, oh ternyata harganya mentok di sini. Oke, saya akan tandakan di sini. Saya akan tandakan kalau harga ini berhenti di sini. Artinya permintaan sudah mentok di harga ini. Ya, dari atas ini. Nah, saya akan menandakan lagi di bawah bagaimana ujung di mana harga itu bergerak. Oh, saya melihat lagi. Ternyata ada harga yang di sini. Sebelah kanan bawah. Nah, artinya di sini ada harga yang paling atas dan harga paling bawah. Ya. Kenapa saya melihat seperti ini? Saya melihat dari pergerakan harga. Saya lihat dari harga dari sini, ternyata dia mentok paling bawah tuh di sini. Ya, permintaannya si harga seller itu turun. Nah, buyer akhirnya mendominasi ke atas ya. Ke atas akhirnya buyer di sini sudah tidak kuat. Nah, akhirnya terjadi ada yang namanya seller. Nah, seller mendominasi ke bawah. Akhirnya berujung di sini. Nah, si buyer akhirnya melawan kembali, dia naik kembali ke sini. Oke, itu gunanya supply and demand. Kita akan masuk ke support dan resisten. Support dan resisten. Oke, support dan resisten. Ini adalah di mana kita bisa menemukan level pergerakan harga yang terjadi. Yang saya tadi bilang adalah adanya keseimbangan, ada keseimbangan harga. Jadi di sini apakah harga itu akan tertahan di level harga yang pernah terjadi keseimbangan atau tidak? Nah, kalau kita masuk ke chart lagi, ya, di sini ternyata ada level keseimbangan harga, di mana ini terjadi sebelum penurunan ke bawah ini terjadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan level harga ini semakin seperti ini yang saya kotakin ya, seperti ini, semakin harga ini merapat, semakin dia naik turun yang merapat dan selalu di area itu adalah di mana ada yang terjadi level keseimbangan harga atau bisa dinamakan sebagai support dan resisten. Nah, bedanya dengan supply and demand adalah di atas kita melihat harga itu sampai di mana. Di bawah demand-nya kita melihat itu harga sampai di mana. Tapi support dan resisten itu berbedanya adalah di mana banyaknya terjadi level keseimbangan harga. Nah, itu sudah membedakan satu. Oke, kita balik. Nah, sampai di sini terlebih dahulu. Mungkin untuk Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, dari Pak Kresno belum ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke pembahasan lagi, mungkin ada yang mau bertanya silakan ya, tinggal chat aja di kolom chat. Nah, jadi support resisten ini kita melihat apakah harga itu kan tertahan di level harga yang pernah terjadi keseimbangan atau tidak. Kalau di sini sering terjadinya keseimbangan, artinya itu adalah level support atau resisten. Ya, level support dan resisten sangat penting dalam hal trading Bapak Ibu. Karena kita bisa menganalisa harga tersebut itu akan terhenti di area itu
yang dimana harga itu sering terjadi pembalikan arah, maka level support itu atau resisten itu akan menahan harga dan membalikkan harga kembali. Ya, saya akan contohkan di sini. Saya akan balik lagi ke chart. Oke, kita kan sudah tadi menandakan supply and demand ada di area atas ini dan area bawah sini. Oke, saya sudah melihat di sini ada pergerakan harga di mana terjadi area support, ya. Ini kita bisa bilang area support karena sering terjadi keseimbangan harga di sini. Ya, oke, saya lupa nih. Bapak Ibu kalau mau menganalisa satu chart itu kalau saya khususnya ya, itu dari time frame yang paling besar dulu, dari time frame weekly atau mingguan. Kenapa mingguan? Karena saya bisa melihat kalau dari time frame besar, dari mana harga bergerak, dari hilir ke hulu atau hulu ke hilir. Nah, saya di sini melihat adanya keseimbangan harga yang terjadi di sini, lalu keseimbangan ini ditembus, ya, maka harga ini akan naik lagi ke atas. Nah, saya akan menandakan lagi, oh, keseimbangan ini sudah tidak valid atau sudah ditembus. Keseimbangan di mana yang akan menahan harga lagi? Oh, ternyata saya melihat sejarahnya di sini ada keseimbangan lagi, Bapak Ibu. Ya, saya atau rekan-rekan di sini harus membiasakan menggambar seperti ini. Kalau dari saya sendiri ya, dari titik ujung yang paling ujung di sini sampai ujung yang paling bawah di sini itu kita akan tandakan sebagai keseimbangan ya, yang paling sering terjadi. Mungkin kalau di candle bar seperti ini mungkin agak rumit Bapak Ibu. Nah, ini saya akan mungkin menganalisanya secara gampang ya. Jadi di sini balik lagi, saya melihat di sini ada keseimbangan harga. Harganya naik ke atas, ya, menyentuh keseimbangan yang sejarahnya pernah terjadi. Kita melihat kalau di sini harga tembus naik lagi ke atas. Nah, pada saat harga itu naik ke atas, ya, kita akan melihat kalau harga itu kan nggak mungkin akan terus naik. Seperti webinar yang saya sebelumnya sampaikan, Bapak Ibu mungkin yang belum nonton bisa nonton kembali, harga itu pasti akan balik kembali ke level keseimbangan itu. Kita lihat di sini harga sudah naik, menembus level keseimbangan ini. Dia akan berbalik arah, masuk ke level keseimbangan ini, ya. Ataupun bisa menembus balik ke bawah, tapi kita harus menyediakan satu analisa yang nanti mungkin ke depannya Bapak Ibu akan belajar juga. Setelah berbalik arah, kita melihat harga ini pasti akan naik lagi. Ibaratnya ini satu base ya, satu benteng yang sudah ditembus, maka prajuritnya mungkin ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang lelah, dia akan balik kembali ke bentengnya yang sudah ditembus ini dan memanggil pasukan lainnya. Lalu dia akan naik lagi ke atas untuk menyerang benteng selanjutnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat pasti ada benteng sebelah kiri yang menahan harga ini. Oke, itu benteng yang kuat mungkin. Akhirnya pasukan dari bullish tidak kuat untuk masuk ke atas lagi. Oke. Akhirnya ini menjadi level resisten, Bapak Ibu. Dari yang saya tadi sudah melihat ini level supply, saya akan menandakan ini sebagai level resisten. Nah, harga langsung terjun ke bawah. Di sini masih kita mempunyai level support yang fresh tadinya sebelum harga ini terjun ke bawah. Level support ini Bapak Ibu akhirnya ditembus oleh chart seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kita tarik kotaknya, ini ditembus, ada penembusan. Nah, akhirnya harga berbalik kembali ke atas.
Nah, yang mungkin menyulitkan adalah manipulasi yang terjadi seperti ini. Nah, ini mungkin kalau misalnya trader untuk awal-awal yang mungkin masih belum belajar terlalu dalam, akan mengambil sell di sini, lalu mengambil stop loss di sini, di atasnya. Maka mereka bisa untung sampai sini. Nah, mereka mungkin akan berharap, nanggung nih, masa sampai sini, pasti akan mereka ke bawah lagi. Ternyata enggak, dia akan naik, menyentuh level stop loss. Nah, ini akan menyentuh level stop loss. Bagaimana kita menganalisanya? Ini kan time frame untuk weekly ya Bapak Ibu. Kita harus menganalisa lagi ke time frame yang lebih kecil, ke daily. Ya, tadi kita lihat di weekly ya, ini weekly. Oke, saya melihat, oh ini kok langsung ke bawah. Ini ada level di mana keseimbangan yang pernah terjadi. Ini ada level keseimbangan yang pernah terjadi. Oh ini nggak berbalik arah ya. Oh ternyata ini berbalik arahnya di area ini. Oke, kita melihat di sini ada yang dinamakan level keseimbangan yang menghilang atau ngumpet gitu Bapak Ibu ya. Nah kita akan zoom ke time frame yang lebih kecil. Time frame ini ya, kita masuk ke yang tadi. Nah, di sini, ini kan level keseimbangan yang tadi saya tandakan. Oh, ternyata ini ada level di mana ya level ini menahan harga, level ini menahan harga tadi di time frame yang di weekly. Nah, ini ketemu Bapak Ibu, ketemu nih. Nah, ini kan level ini ditembus, dia drop, kita harus zoom atau misalkan loncat ke time frame yang lebih kecil. Kita akan menemukan di level ini ada harga keseimbangan yang menahan harga ini. Makanya dia turun lagi ke bawah lagi. Nah, menembus level di mana yang pernah terjadi di sini. Nah, untuk sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang pusing atau ada yang ingin ditanyakan. Saya kasih kesempatan nih. Jadi di sini Bapak Ibu harus biasakan mencari level-level support dan resisten, dan di gambarnya pun harus benar ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlalu menclok kemana-mana, karena tanda yang Bapak Ibu gambar di sini itu sebagai area di mana level yang kuat. Oke, untuk Pak AB cukup jelas ya. Oke, jadi kita akan masuk ke level selanjutnya. Jadi di sini kita kan sudah melihat kalau level support ini dari penembusan ini, berarti ini sudah nggak valid nih Bapak Ibu. Ya, kita akan move, kita pindah. Kita pindah. Nah, kita akan menandakan di sini. Nah, ini udah nggak valid karena ini sudah ditembus. Sama seperti ini sudah nggak valid. Saya akan hapus. Ini akan hapus. Ini sudah tidak valid. Oke. Nah, saya melihat di sini level ini menembus level ini. Ya, dia menembus, dia akan balik lagi arahnya ke sini. Nah, artinya ini juga sudah tidak valid sama sekali lagi. Oke. Nah, saya lihat harga di sini sekarang. Ini kita lupakan untuk level yang di sini kita lupakan. Kita melihat kan, kita sudah melihat dari sejarah. Kita lupakan harganya di sini. Tapi jangan sampai terlalu dilupakan. Nanti pasti akan ada harga di saat harga itu akan naik lagi ke level ini. Nah, sekarang kita lihat chart yang ini. Oke, untuk support resisten saya sudah menandakan karena level ini sudah ditembus oleh ini, dia berbalik ke arah ke sini, ini menjadi resisten. Bapak Ibu ya, ini level resisten, ya, dia turun ke bawah.
oh ternyata level ini ditembus Bapak Ibu. Nih. Nah, level ini sudah ditembus oleh harga yang menembus ini. Artinya di sini kan kita punya resisten yang sebelumnya saya sudah tandai. Ini ya, resisten ini. Nah, ini sebagai support atau di sini sebagai demand. Nah, support ini ternyata sudah ditembus oleh harga yang bergerak turun ke sini. Nah, ini kenapa bilangnya menembus? Karena harga itu sudah melewati batas dari garis ini. Jadi itu bisa dibilang itu ditembus. Nah, harga bergerak naik lagi ke area di mana level resisten ini masih fresh Bapak Ibu, masih belum ada yang pernah menyentuh. Ibaratnya Ibu ya, ibaratnya benteng, level ini masih fresh. Nah, oke, mohon maaf sebentar mungkin belum mic dari Pak Rohman ya. Mungkin nanti kalau mau bertanya silahkan bisa bertanya. Oke, jadi saya balik lagi ke sini. Ini adalah level resisten. Nah, dia berbalik arah ke sini. Nah, cara menganalisa ini sudah valid. Oke, saya masuk ke topik selanjutnya. Apakah harga ini akan naik ke atas ataupun dia ke bawah? Nah, ini masuk ke materi di mana materi ketiga, yaitu price action. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, ke price action. Nah, price action ya Bapak Ibu adalah suatu cara untuk menganalisa. Jadi ini hanya sebagai cara untuk kita bagaimana untuk kita bisa mengambil entry atau masuk ke pasar. Atau kita bisa namakan membuka transaksi. Jadi bagaimana kita bisa mengambil langkah ke dalam pasar dengan melihat dari aksi suatu harga. Jadi kita sudah menandakan nih tadi area supply dan demand-nya dari mana ke mana. Nah, terus kita masuk ke support resisten itu menandakan area support di mana, area resisten di mana. Nah, lalu kita melihat di sini ada yang dinamakan price action. Nah, price action ini kita bisa melihat sejarah dari harga tersebut. Oke, sejarahnya berarti tadi kan sudah ada yang dinamakan resisten, ya. Nah, atau support. Nah, apakah pernah terjadi atau tidak? Nah, pernah terjadi ini artinya harga itu pernah terjadi nggak Bapak Ibu di level itu? Jadi hal tersebut menjadi sangat penting untuk kita dalam menganalisa, menentukan take profit dan juga meminimalisir kerugian. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, bagaimana cara kita meminimalisir kerugian dan menggunakan take profit. Oke, saya akan masuk ke chart lagi. Ya, kita sudah melihat di sini. Ini ada level resisten yang saya kotakin ini. Saya juga menentukan sudah ada level support ya, karena ini tadi sudah menembus ya garis yang ini, sudah menembus level ini, artinya menjadi supportnya yang ini. Ini sudah tidak valid ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kan sudah lihat nih di time frame besar, kalau ada di sini level resisten. Nah, saya akan loncat ke time frame daily. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu mau trading di area long term, short term, atau middle term. Jadi kalau untuk long term, saya akan menganalisa dari long term dan short term itu pasti saya dari time frame yang paling besar dulu. Tapi untuk short term itu biasa Bapak Ibu akan menganalisa dari level-level M1 ya, time frame M1 1 menit, satu candle-nya itu pergerakannya 1 menit. Terus M5, M15 itu level-level di mana short term. Nah, kalau untuk long term itu biasanya di time frame besar H4, H1, daily dan juga weekly. Oke, Bapak Ibu saya sudah melihat di sini. Ini adalah level resisten yang tadi.
Saya kan loncat ke time frame daily. Nah, ini ada level di mana ini menyentuh ke resisten ini. Nah, ini adalah level support yang saya sudah tandakan. Oke. Saya akan loncat lagi ke time frame yang ke H4. Saya selalu loncat ke time frame H4. Kenapa? Di price action itu akan ada di mana level menandakan suatu harga yang bergerak, ya, di mana kita bisa melihat aksi dari sebuah harga. Nah, saya tentu akan, mungkin Bapak Ibu bingung ya, ini saya kecilkan dulu ya. Jadi saya biasanya menggambar ini level paling ujung aja. Nah, paling ujung aja di sini. Kita loncat ke time frame H4. Oke, ini adalah level resisten yang sebelumnya pernah terjadi dan ini stop di sini. Oke, kita melihat. Kita geser, kita geser. Oke, harga itu ternyata stop di area ini. Nah, di sini, di area ini yang saya tarik pakai mouse ya, ini ada terjadi dari suatu aksi harga. Nah, kita bisa melihat ini ada ilmu-ilmu dari price action. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu belum ada yang pernah mengikuti webinar, saya yang sebelumnya ada ilmu dinamakan mungkin price action itu dari ada pergerakan tren. Ya, kalau tren itu kita bisa melihat trennya. Jadi gini, Bapak Ibu. Kita bisa melihat tren, kita tarik garis ya melihat tren harga yang pernah terjadi. Nah, ini kan tren naik. Ini tren naik. Ya, ternyata tren naik ini sudah di-break oleh level ini. Level ini sudah di-break. Nah, kita bisa melihat di sini. Oh, ini ada resisten lagi. Ya, ini ada resisten. Dia nge-break level di mana area support itu pernah terjadi. Level terakhir ya. Nah, itu kalau itu pembahasan tren. Nah, di sini price action berguna. Kenapa? Kita melihat ada yang dinamakan kalau di price action itu signal-signal, di mana di area resisten yang sudah pernah terjadi di sini ada yang dinamakan double bottom, triple top atau double top. Nah, double top itu seperti apa sih? Double top itu seperti ini. Double top. Ya, Bapak Ibu. Nah, artinya di sini pergerakan harga itu sudah menjadi tidak valid lagi untuk si bullish. Artinya harga itu akan turun lagi ke bawah, tidak valid lagi. Nah, tapi bisa jadi juga harga itu akan kembali naik. Nah, makanya di sini kita bisa melihat dari suatu aksi harga, kita harus menentukan level-level lagi di dalam yang tadi di time frame besar. Di dalam sekarang di time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat, oh ini ada area support. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih, ini area support yang saya tandai. Ini area di mana terjadinya double bottom. Double bottom kenapa disebut double bottom? Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini kan ada support ya Bapak Ibu ya. Ini ada level di mana harga terhenti di sini. Lalu dia menyentuh kembali ke sini. Ternyata terhenti, tidak berhasil menembus level di mana sebelumnya pernah terjadi itu tidak ditembus. Kalau dia ke bawah, itu pasti akan ke bawah begini. Nah, dia akan kembali naik ke atas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih, di sini ada level resisten. Ini yang saya garisin ya. Garis merah. Nah, ini ada terjadi pemantulan harga terus-menerus. Artinya di sini harga cenderung kuat. Nah, ini dinamakan analisa mengenai dari support dan resisten. Harga itu menembus level area di mana sideways ini terjadi atau keseimbangan, maka dia akan balik lagi dan dia akan naik lagi. Nah, disinilah kita bisa melihat aksi dari sebuah harga itu. Nah, kalau dari price action,
Bapak Ibu harus memahami price action itu terlebih dahulu. Price action, supply and demand, dan support dan resistance itu sebenarnya nggak beda jauh. Yang membedakan adalah dari price action itu kita bisa melihat aksi dari sebuah harga menentukan bagaimana entry point saya. Jadi saya melihat di sini trennya sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Maka saya akan menunggu ya di sini kan trennya sudah berubah nih. Harganya turun ke bawah. Nah, saya akan menunggu mengambil level di mana resisten itu pernah terjadi ya di sini. Di sini yang saya kotakin, saya akan mengambil entry di sini. Ya, saya akan sell di sini. Stop loss di atasnya level resisten ini. Nah, pada saat itu di mana saya akan mengambil take profitnya. Take profitnya di level yang support ini pernah terjadi. Artinya di sini saya akan mengambil take profit. Nah, seperti itu. Ternyata hasilnya harga ini menembus lagi ke bawah Bapak Ibu. Ya, saya jangan langsung mengambil sell lagi. Sudah cukup puas. Karena di mana level yang saya entry point di sini itu sudah cukup bagus keuntungannya daripada kerugiannya saya di atas. Karena saya akan meminimalisir resiko di atas area resisten ini yang tidak jauh. Ya, itu resikonya harus diperhitungkan juga. Misalkan resiko yang saya ambil, saya kan di sini ambil transaksi, lalu saya ambil untung di sini. Artinya sudah menjadi 1/10 lah kira-kira. Oke, ada pertanyaan ya mungkin Pak Geral. Kalau misalnya saya mendapat kerugian yang banyak, solusinya apa? Oke, nah seperti yang saya tadi bahas ya Pak Geral, untuk kerugian Pak Gerald harus memperhitungkan terlebih dahulu resiko yang mau diambil dan juga keuntungan yang mau diambil. Saya akan contohkan di sini. Kita akan fokus ke area di mana di sini aja ya Bapak Ibu ya, di area sebentar. Di area yang saya garisin ya. Kita fokus di area sini ya, di sebelah kanan ya Pak Gerald. Jadi gini, ini kan saya sudah melihat di sini ada level support ya Bapak Gerald ya. Nah, level support ini sudah ditembus oleh ini. Nah, resistennya balik ke atas ini. Ya. Nah, ini saya akan menandakan resisten. Saya akan menandakan seperti ini. Ini resisten yang saya kotakin hijau. Nah, ini resisten. Oke. Nah, di sini saya sudah memapping ya, saya sudah merencanakan, saya punya perencanaan. Oke, kalau pada saat resisten ini sudah kembali ke atas sini, mungkin suatu saat akan saya ambil sell entry di sini. Nah, ternyata saya melihat harga bergerak naik lagi, masuk ke area resisten ini lagi. Ya. Nah, di sini saya akan mengambil entry point, tapi saya harus menganalisa terlebih dahulu. Nah, saya akan loncat ke time frame yang lebih kecil. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini wilayah yang tadi. Oke. Nah, ini ternyata saya lihat membentuk double top, sorry. Double top. Kenapa disebut double top? Kita akan zoom. Kita melihat di sini ada sebuah tren. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke. Nah, ternyata level support terakhir atau resisten keseimbangan yang pernah terjadi itu sudah ditembus harganya. Nah, ini adalah ini yang saya kotakin ya. Ini level keseimbangan yang terakhir. Nah, sudah ditembus ke bawah, lalu dia akan naik lagi. Oke, saya akan entry ternyata di sini. Nah, bagaimana cara meminimalisir resiko? Seperti pertanyaan Pak Gerald. Saya mendapat kerugian yang banyak, solusinya apa?
Nah, Pak Gerald harus menganalisa terlebih dahulu. Lalu saya akan ambil stop loss-nya di mana? Di atas area kotak ini atau di atas level resisten ini. Ya, kalau harganya nggak nyampe ya udah lupakan mapping tersebut. Masih banyak mapping yang lain. Nah, stop loss-nya di sini ke bawah harga, saya akan mengambil take profit-nya di mana. Nah, ini kan saya melihat kalau misalkan harga ini ke bawah. Nah, ini harga yang paling ujung di bawah. Tapi di sini banyak ada level keseimbangan ya, Pak Gerald. Kita akan zoom. Ini level keseimbangan. Ini ya, saya tandai ya. Saya tandai. Ini ada level keseimbangan nih, Pak Gerald. Lihat betapa cantiknya. Ini level keseimbangan, dia menembus, balik lagi ke sini ya. Dia di sini ada level keseimbangan, dia menembus lagi, naik ke atas lagi. Terus dia balik lagi, dia naik lagi ke atas. Nah, di mana di sini ada level keseimbangan yang tidak tertembus, maka dia akan turun ke bawah, mencoba level keseimbangan yang dinamakan support ini di bawah. Akhirnya take profit saya di mana? Di level ini, Pak Gerald. Level ini. Nah, kalau ini ditembus ke bawah lagi, berarti resiko saya akan ambil lagi di atas ini. Nah, seperti ini, lihat. Ini kan harga ke bawah nih. Nih, menembus level keseimbangannya. Dia akan balik lagi ke sini. Lalu, saya akan ambil sell entry lagi di sini. Turun lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi, untuk resiko mungkin yang Pak Gerald sudah alami, ya, resiko kerugian yang mungkin sudah banyak, mending di close aja Pak Gerald daripada sampai yang namanya uang Pak Gerald habis semuanya. Karena harga itu kita tidak akan tahu ya bagaimana dan kemana arahnya. Meskipun kita sudah menggambar mapping seperti ini, karena ini hanya sebagai sebuah acuan untuk menganalisa. Oke, yang selanjutnya dari materi ini, ya mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan kembali. Oke, mungkin hal ini cukup agak susah ya kalau dikombinasikan. Mungkin untuk yang baru. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pinter-pinter mencari area di mana level keseimbangan itu terjadi, support dan resistennya, nah Bapak Ibu bisa yang lebih lancar lah untuk bisa menganalisa. Oke, belum ada ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dikontak via ke tim sales kita, ya. Nanti kita akan invite Bapak Ibu masuk ke grup WhatsApp. Nanti saya akan memberikan bagaimana sih pengetahuan yang lebih baik, lebih bagus dan lebih mendalam seperti itu. Atau kita punya grup Telegram juga sih sebenarnya, nanti kita akan share. Oke? Oke, jadi kesimpulannya gimana? Maka dari itu ya, Bapak Ibu, semuanya ini saling berhubungan. Karena di sini kita melihat adanya pergerakan harga langsung dari suatu level ke level tertentu. Agar kita dapat memahami bagaimana menganalisa. Ya, jadi kita harus dapat terbiasa mencari level-level harga tersebut pada chart seperti yang saya tadi bilang, mencari level-level support dan resisten dan menandainya pada chart agar dapat menghasilkan profit. Nah, GE Education ya Bapak Ibu juga menyediakan kalau misalnya Bapak atau Ibu masih baru dalam hal trading, kita mempunyai di mana mini kelas program. Nah, apa sih mini kelas program itu? Jadi 3 hari ya gratis edukasi finansial dimulai tanggal 6 sampai 8 September 2021
kelas ini intens ya Bapak Ibu untuk memulai edukasi investasi dan trading. Nah, kita masih menyediakan kelasnya di 100% online via Zoom. Jadi kita di sini masih belum bisa sih bertemu karena ada peraturan PPKM ya. Nah, jadi di sini benefitnya untuk Bapak Ibu apa? Jadi Bapak Ibu mendapatkan e-certificate, trading dengan demo account juga. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu biar bisa bersedia donasi 100.000 untuk COVID-19 ya. Nanti kita akan menyediakan juga buktinya apakah ini benar donasi gitu. Jadi kita nggak mau main-main ya Bapak Ibu ya. Nah, di mini kelas batch 1 jadwalnya jadi kalau di hari Senin itu di tanggal 6 September 2021 hal-hal dasar yang harus Anda ketahui saat memulai investasi sebagai pemula Bapak Ibu. Jadi hal-hal dasar. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang hal-hal dasar, ya, kita kan trading nggak mungkin langsung masuk terjun ke chart. Kita harus mengetahui dulu. Nanti ada yang namanya efek berita, ada yang namanya efek dari sebuah suku bunga, itu banyak. Ada di jam 2 sampai jam 3 ya untuk mungkin Bapak Ibu yang mempunyai waktu luang di siang hari dan juga bisa memilih waktu di jam malam jam 7 sampai jam 8 malam. Di hari kedua itu sama di hari Selasa ya jam 7 sampai jam 8 malam di malam hari, jam 2 sampai jam 3 di siang hari. Nah, topik yang kedua itu hal-hal dasar yang perlu diketahui di pasar keuangan. Jadi ada perbedaan. Misalkan di hari pertama ya, yang harus Bapak Ibu ketahui saat memulai investasi. Nah, investasi kan ada berbagai macam. Ada yang namanya reksadana, ada yang namanya deposito, obligasi, dan lain-lain. Nah, kalau di pasar keuangan itu seperti misalnya contoh saham, forex, komoditas, trading seperti apa, cryptocurrency itu seperti apa, bagaimana tradingnya, bagaimana berinvestasi di cryptocurrency. Hari ketiga, bagaimana caranya menganalisis pasar untuk dasar-dasarnya pengantar. Nah, di jamnya juga sama. Bapak Ibu mungkin bisa mendaftar melalui sales masing-masing yang untuk menghubungi Bapak Ibu. Nanti kita akan mengadakan kelas ini bersama dengan saya juga. Jadi di sini mini kelasnya sangat bagus ya Bapak Ibu ya untuk masuk ke kelas yang selanjutnya. Daftarkan diri Bapak Ibu nanti sekarang juga atau setelah webinar ini bisa kontak tim GE Education atau kunjungi link berikut di bawah Bapak Ibu di geeducationmarketing@gmail.com atau bisa follow Facebook kita dan Instagram kita di GE Education Indonesia. Oke, kita juga nih Bapak Ibu menyediakan yang namanya bonus deposit. Bagaimana sih bonus deposit itu? Jadi bonus deposit ini untuk menambah modal untuk Bapak Ibu trading. Sambil Bapak Ibu trading, sambil juga belajar, itu Bapak Ibu bisa menghasilkan keuntungan dengan copy trading yang bisa dimasukkan juga deposit bonusnya. Dari $500 sampai $5.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan 25% tambahan modal trading. Ya, account kedua profesional 5.000 ke atas sampai 15.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan 50% modal trading. Untuk account ketiga VIP Gold itu 75%, $15.000 ke atas sampai $30.000 ke atas. Nah, account keempat nih Bapak Ibu VIP Platinum, Bapak Ibu bisa mendapatkan 100% tambahan deposit bonus ya. Jadi untuk VIP Platinum ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan keuntungan yang lainnya. Dan tentunya GE Education itu kita bisa menyediakan berbagai macam yang namanya support untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sampai saat ini ada yang ingin bertanya. Jadi webinar kali ini itu saya setelah membahas yang bagaimana kita dasar-dasar ya. Nah, nanti untuk masuk ke bagian selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengikuti mini kelas yang sudah kita sediakan dan juga nanti mungkin ada yang dinamakan profesional class. Nah, itu akan berbagai macam kita akan membahas indikator, support resisten, kuat atau tidaknya support dan resisten, dan lain-lain.
Oke, belum ada? Oke, nah untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar saya kali ini, terima kasih banyak. Kalau ingin bertanya kembali, bisa hubungin salesnya masing-masing, ya Bapak Ibu, lalu akan saya bantu untuk bisa menganalisa lagi di kelas-kelas yang selanjutnya. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bisa mengontak kita kembali di Pacific Place Mall ya. Jadi kantor kita di Pacific Place Mall lantai 2 dan juga mungkin bisa menghubungi via telepon yang sudah tertera di sini atau untuk sosial media lainnya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih, selamat